Oke, silakan lanjut lagi. Tadi pertanyaan Pak Pardemuan supaya dijawab oleh Deborah. Silakan Deborah. Lain kali jangan pakai Zoom lah, pakai Google Meet, biar jangan putus-putus. Oke, siap. Berat Zoom ini. Kemudian biaya Google Meet bukannya sekarang, udah gratis sekarang. Oke. Jadi saya kau tangkap yang tadi itu. Pengaruh apa tadi itu? Positif kah, negatif kah? Artinya Singkat aja, kok singkat aja ya. Karena banyak sekali nih bagian mini. ya, Satu keranjang ini. saya menangkap pengaruhnya itu sebenarnya tidak saya katakan negatif, Pak. Hanya memang menurut saya ada pengaruhnya gitu, Pak. Dikatakan negatif juga bisa dikatakan negatif juga sih, Pak. Karena memang kalau dikatakan negatif enggak, Pak. Karena itu kan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi untuk beribadah kemana saja. Tapi memang haruslah sebagai warga jemaat GBKP harusnya memang dia tetap beribadah di GBKP seperti itu, Pak. Ngapain Paula 2 kali dia beribadah di GB, beribadah di GBKP. Ini masalahnya dia sama sekali nggak beribadah di GBKP lagi, Pak. Ya iyalah, ngapain lagi beribadah di GBKP? Jadi kau bilang tadi di GBKP ada 4 yang dia tidak suka, ya kan? Nggak suka dia, musiknya nggak suka, khotbahnya nggak suka, tempatnya nggak suka, fasilitas-fasilitasnya nggak suka. Jadi mau bilang apa lagi? Namanya pemuda. Pemuda kan bukan hanya cari kepengapan, tapi perlu juga cuci mata. Ya. Banyak orang ibadah ke GKP Pamen sana bukan mau dengar khotbah. Tengok sana, pernah kau ke GKP Pamen? Nggak pernah. Ibadah kalau sekali ke sana GKP Pamen, tengok dulu manusia itu sampai ke jalan sana, sampai ke ruang kelas sana udah dibuka semua. Ngapain kau ke sini? Bilang min cuci mata katanya, nengok cewek katanya. Atau nengok cowok katanya. Udah itu aja lah ditengok di GBKP. Ngapain dia mau cari jodoh. Curangnya di situ. Nggak ada impalnya di situ. Nah, jadi pengaruhnya itu harus jelas, harus kita tahu ya kan. Nah, kemudian masuk sistematika. Sistematika ini yang harus kau bongkar besar-besarannya. Ada daftar isimu di situ? Ada, Pak. Oke, sistematika dulu ya. Dari bab 118. Tengok 18. Memang di situ tempatnya itu. Saya membuat hipotesa saya di awal karena memang Bukan, dosen tempatnya itu di situ atau di mana itu seharusnya. kalau menurut skripsi yang ada di STT Abdi Sabda harusnya di bab 2, Pak. Nah, jadi kenapa kok bikin situ? Berarti ini proposal yang belum kau perbaiki. Jadi skripsi proposal ya di situ. Itu satu. Yang kedua, bab 2 itu judulnya apa? Kalau bab 2, seharusnya bab 2 judulnya apa? Kalau judul skripsi. Deskripsi, Pak. Bukan deskripsi. Bab 2 biasanya apa judulnya? Kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan ada satu lagi, dan pengajuan Hipotesa, Pak. hipotesa. Ada 2 yang tidak ada di sini. Tidak ada kerangka konsep, tidak ada pengajuan hipotesa. Tahu apa artinya kerangka konsep? Sebelum kau melakukan penelitian, ya, topik yang kau teliti itu harus kau bahas dulu secara umum. Di bab 2 itu pembahasan secara umum, belum masuk ke situ GBKP. Jadi ada banyak judul-judul mini bab 2 ini harus dibuang. Harus dioper ke bab 3. Ya. Setelah kau bahas secara umum, barulah akhirnya kau ketahui. Kau ketahuilah dari
kerangka teoritis itu yang kau bahas itu, apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa dimaksud ibadah karismatik? Apa pengaruhnya bagi pemuda? Kau tahulah yang 3 poin itu. Setelah kau tahu 3 poin itu, kau buatlah kerangka konsep. Di konsep ini kau katakanlah, inilah yang netralitas, inilah yang nilai 100. Nah, nilai 100 inilah kau uji, baru tunjukkan hipotesamu. Kalau nanti hasil hipotesamu di bawah nilai dari konsep ini, berarti yang di lapangan itu tidak baik. Kalau dia sesuai dengan konsep ini, ya paling tidak 60% mendekati konsep ini, maka lapanganmu itu baik. Jadi kalau tidak ada kerangka konsep, tidak ada pengajuan hipotesa, maka seharusnya penelitian tidak bisa dilaksanakan. Karena kau tidak punya alat ukur. Jadi konsep itu alat ukur. Sedangkan hipotesa itu adalah kecurigaan, dugaan, yang harus diuji kebenarannya. Alat ukurmu menguji itu adalah konsep. Nah, di sini telaknya skripsi ini. Telak sekali, telak sekali. Jadi memang harus ya kau harus harus berjuanglah bisa memperbaiki ini ya. Lihat misalnya bab 2 itu 21, 22, 23 ya, kemudian 25. Itu semua harus digeser semua itu ke bab 3. Jadi bab 2 itu ya, kerangka teoritisme itu hanya mencakup 3 hal kalau kita bergerak dari judulmu. Pertama adalah kau bahas adalah ibadah atau kebaktian dan manfaatnya. Itu dulu. Itu judul pertama harus kau bahas. Itu 21 yang harus kau bahas. Terserah kau lah mengembangkannya ya kan. Baru poin 22 adalah ibadah karismatik dan pengaruhnya. Ibadah karismatik kan nggak mesti di GBI dapat. Ya, di Katolik pun sudah adanya ibadah karismatik. Ya, KBP pun sudah adanya. Di GBKP kilometer 7 pun sudah adanya. Nah, GBKP kilometer 7 itu sebelum masuk kebaktian pemuda jam 19.30 ya, mereka sudah mulai jam 18 ibadah 18.30 ibadah karismatik dulu. Selesai itu baru masuk ibadah konvensional. Nah, banyak kok pemuda padat. Pak MW kan sering kok bahas itu kan Pak MW? Pernah, Pak. Kan begitu dia, Pak. Iya. Sudah nyanyi-nyanyi, kita baru datang ya kan? Iya, duluan dia. Iya, enggak lah udah terlambat aku ini, pikir rupanya memang belum, pertuanya pun belum ada, masih kosong yang konsisten. Mereka mulai begitu. Nah, artinya gitu cara mereka. Jadi ibadah karismatik ya ala karismatik lah kita katakan. Ala karismatik kan banyak sekali apanya itu. Ya semua gereja bisa kok melaksanakannya. Siapa yang larang? Gitu. Gereja kami GKP ya ada yang full band memang betul. Ibadah pemudanya ya. Full band. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga harus kau bahas adalah pemuda dan gerejanya. Pemuda dan gerejanya. Perlu ya dibahas. Pemuda dan gerejanya. Memang nggak boleh kita kunci. Bukan kan sekarang begini. Saya tidak tahu lah bagaimana di gereja GBKP. Tapi kalau di GKPI hitungan jemaat itu bukan lagi kepala keluarga, tapi hitungan jiwa. Gitu dia. Di GBKP bagaimana, Deborah? Jiwa atau kakak? Kalau yang saya lihat masih kakak, Pak. Iya Pak MW, masih Pak MW. Kakak atau jiwa Pak MW? Soal hadir di kebaktian, Pak. Bukan keanggotaan gereja, Pak.
kakak dan jiwa, Pak. Dan jiwa. KP sudah jiwa. Jadi syarat menjadi jemaat resort bukan lagi kakak, tapi jiwa. Nah, jadi dimungkinkan suaminya GKPI, istrinya Pentakosta, memungkinkan, kenapa tidak? Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak misalnya nggak suka dia, bapaknya Pentakosta, mamanya Pentakosta, nggak suka dia, kan? Dia mau masuk GKPI. Kalau kita terapkan kakak, nggak bisa dia masuk. Maka kita ambil jiwa, begitu dia. Jadi keanggotaan jemaat itu bukan warisan atau keturunan, bukan begitu. Tapi memang panggilan pribadi orang, gitu ya. Oleh karena itu ya berlomba-lomba lah buat pelayanan kepada pemudanya. Mana buat? Kita nggak begitu sedih kali lah kalaupun di gereja kita misalnya nggak ada lagi pemuda. Mana buat? Ya fakta. Itu fakta, nggak boleh kita pungkiri itu. Nggak boleh kita pungkiri. Itu fakta itu. Nah, kemudian itu tadi ya bab 2-mu. Kemudian semua yang berhubungan dengan lokasi atas nama GBKP Rungkun itu harus kau geser semua ke bab 3 ya. Baik, Nah, Pak. kemudian bab 3 judulmu bab 3 seharusnya adalah tempat penelitian, metode penelitian, dan pengumpulan data. Kemudian bab 4-mu seharusnya hasil penelitian, pembuktian hipotesa, dan tinjauan teologi praktika. Di situ apa mau? Nah, kemudian yang terakhir kita lihat dulu hipotesa dan angketmu halaman 6. Lihat dulu halaman 64. Tadi hipotesamu kau katakan bahwa hipotesamu di sini saya lihat diduga pemuda GBKP lebih menyukai ibadah di gereja karismatik karena faktor 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, sekarang coba lihat halaman 64. Tadi kan saya katakan begini. Hipotesa itulah yang harus kita buktikan. Jadi karena hipotesa yang harus kita buktikan, seharusnya dari hipotesa lah kita merumuskan aspek-aspek apa yang harus diteliti. Dari situ. Jadi hipotesamu diduga pemuda lebih menyukai ibadah gereja karismatik karena 1 musik, 2 ruangan, 3 khotbah, 4 fasilitas. Ternyata aspek yang kau teliti lihat di halaman 64. 1, penyebab pemuda GBKP lebih menyukai ibadah karismatik. Yang kedua, dampak dari ibadah karismatik. Yang ketiga, pengaruh ibadah karismatik. Ya. Keempat, hal yang harus dilakukan GBKP. Nah, seharusnya yang kau teliti itu, ya, yang keempat itu seharusnya kau target utamamu. Kau tanyakan, kau bikin di angketmu itu soal bagaimana musiknya, ruangannya, khotbahnya, fasilitas-fasilitasnya. Itu 1 ya. Yang kedua begini, kalau kita ingin melihat, ya, membuktikan lebih menyukai itu kan pengalamannya itu, ya kan? Pengalaman, perasaan. Ya. Sementara kalau kita tengok angketmu, lihat dulu angketmu lampiranmu, ya, angketmu lampiranmu. Lihatlah mulai dari angket pertama, ya, opsi-opsimu variabel A, angket variabel A, nomor 1 memang kau bikin sering, ya, tapi mulai nomor 2 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 6, ya, semua adalah setuju tidak setuju. Begitu juga dengan variabel B, variabel C, variabel D, semua setuju dan tidak setuju.
Kalau opsinya setuju tidak setuju, berarti yang ditagih adalah pemahaman, pengertian, bukan pengalaman. Kalau kita mau menagih pengalaman, tentu opsinya pernah atau tidak pernah, sering atau tidak sering, begitu. Jadi artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa kau tidak bisa membuktikan hipotesamu terbukti atau tidak terbukti. Karena apa? Karena itu tadi, satu dulu bahwa apa yang kau tuliskan dalam hipotesamu itu sama sekali tidak terserap ke dalam aspek-aspek yang diteliti itu. Kalau saran saya, seharusnya yang harus kau teliti adalah, kau buktikan adalah musiknya, ruangannya, khotbahnya, fasilitasnya, seperti yang disampaikan Pak MW tadi. Ke situ. Jadi dengan demikian nanti di tinjauan praktis, bisa 4 ini tinjauan praktismu. 4 poin ini nanti bisa tinjauan praktismu. Musiknya, ruangannya, khotbahnya, dan fasilitas-fasilitasnya. Begitu saran saya kepadamu. Waktu saya sudah habis, saya kira tinggal 5 menit. Itu aja, Pak MH. Terima kasih RH. Pak Pardemuan Munce. Diberi kesempatan untuk saya untuk memberi respon kepada Deborah maksud itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saran-saran dari Bapak akan saya perbaiki ke depannya. Dalam penulisan skripsi saya yang salah, saya mohon maaf. Dalam perbaikan nanti bisa saya perbaiki Pak. Dalam pertanyaan angket-angket saya pun nanti bisa saya lebih pertajam lagi seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Deborah. Saya sebagai pembimbing satu memang banyak berpikir dari segi penulisan yang terbaru yang kami terima dari UKDW, sehingga kita berbenturan dengan metode penelitian dan penulisan skripsi di STB Amsat Medan. Lalu kami berdiskusi panjang tentang itu, lalu akhirnya Deborah mengikuti saran kami. Lalu kalaupun nanti misalnya Deborah akan mengikuti sesuai regulasi yang ada di SCT Amsat Medan, tentu dia akan mengejar perbaikan itu. Begitu banyak. Silakan. Tetapi mengapa Deborah memilih itu? Karena itu sudah berperdebatan kami dalam pembimbingan. Demikian informasi. Baik, terima kasih atas ujian yang disampaikan oleh dua penguji tadi kepada Deborah dan kepada penulis. Tolong dicatat apa yang diperbaiki oleh Deborah nanti, sehingga dalam perbaikan nanti dia akan bisa laksanakan. Baik, kita akan menutup ujian ini. Sebelum ditutup Pak RH, supaya jangan nanti mungkin Pak RH tidak tahu, ada buku panduan penulisan karya ilmiah terbitan STT Abdisabda. Dan itu sudah disesuaikan dengan Turabian. Nah, itulah pedoman internasional. Oke, baik. Nah, jadi itu bukunya bisa dimiliki. Minta saja, mungkin di perpus ada dijual itu. Oke. Saya kira itu ya. Kalau nggak, minta kepada akademi. Itu sudah dicetak banyak itu kemarin. Silakan. Baik, dengan demikian berakhirlah semua rangkaian ujian kita hari ini. Silakan kepada Deborah untuk menutup dengan doa. Baik, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas berkat dan rahmat yang telah kau berikan pada kami hingga sampai pada detik ini Tuhan. Tuhan, baru saja kami telah menyelesaikan sidang meja hijau yang anakmu lakukan Tuhan. Kiranya dari sidang meja hijau ini dapat menambah pengetahuan bagi kami Tuhan, dan dalam proses perbaikannya pun Tuhan yang membantu anakmu Tuhan. Dan Tuhan berkati juga para dosen penguji dan pembimbing yang telah setia dan sabar mengajari anakmu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan, kepintaran, serta kebijaksanaan dan rezeki
yang cukup bagi mereka Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat siang bagi kita semua. Tuhan memberkati. Horas menjua-jua. Jujur, Pak. Halo.